Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, mari hari ini kita akan melihat satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita membuka satu bagian dari Alkitab di kitab Ratapan pasal yang kelima ayat 7. Ratapan pasal 5 ayat 7. Kalau Bapak Ibu Saudara sempat buka, silakan buka Alkitabnya. Kalau tidak sempat bisa lihat di layar LCD ya Bapak Ibu. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Ratapan pasal 5 ayat yang ke-7. 2, 3. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Kelihatannya suaranya tidak sama seperti jumlah yang terlihat ini. Mari kita baca sekali lagi ya Bapak Ibu. 2, 3. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Kitab Ratapan itu satu kitab yang jarang untuk bisa dihotbahkan karena kitab ini unik. Ini sebuah ratapan di mana orang-orang Yahudi pada saat itu mereka meratap atas dosa mereka, atas dosa-dosa yang telah dibuat oleh generasi yang di atas mereka, sehingga mereka mengalami penderitaan. Apa penderitaan orang-orang Yahudi pada saat itu Bapak Ibu? Mereka hidup di dalam pemberontakan dan beberapa waktu kemudian kota Yerusalem itu dikuasai atau dijajah dan mereka akhirnya dibuang. Kalau kita melihat bagian ini, saya ingin membacakan Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih bisa Bapak Ibu pahami ya, kita mengerti. Bunyinya begini, leluhur kami berdosa, kini mereka sudah tiada, tapi kami harus menderita karena dosa-dosa mereka. Leluhur kami, generasi kami yang di atasnya berbuat dosa. Mereka sekarang udah gak ada, mereka udah dipanggil Tuhan. Tapi sayangnya penderitaan karena dosa-dosa itu kami yang tanggung. Itu bahasa yang mudah untuk dimengerti. Orang tua kita, kakek kita, mereka sebenarnya yang berbuat dosa. Nah mereka ini sudah dipanggil Tuhan, sudah enggak ada. Tapi kenapa kami yang harus menanggung penderitaan itu? Ini konsekuensi tentang pola dosa yang akan saya ajarkan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Karena penderitaan yang kita alami bukan karena dosa kita, bukan karena kesalahan kita, kenapa kita harus tanggung? Dan itu terjadi ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin kembali untuk melihat bagian ini dari satu frame untuk Bapak Ibu Saudara sama-sama memahami. Ini sudah pernah saya sampaikan tentang fenomena gunung es ya Bapak Ibu. Saya udah sampaikan yang ini nih, trauma sekarang konsekuensi pola dosa. Ini bagian terbesar dari gunung es yang orang hanya lihat ujungnya aja di atas permukaan air itu hanya sedikit gitu Bapak. Tapi di bawah permukaan air itu besar. Justru di bawah permukaan air itu yang berbahaya dari gunung es. Nah ada dua yang kita bisa belajar, yaitu pertama tentang luka atau trauma dan kemudian konsekuensi pola dosa. Dari dua hal ini menimbulkan reaksi yang ada di atas ini ya Bapak Ibu. Reaksi itulah yang membuat kita sulit untuk berbuah. Bagaimana coba? Kita hidup di dalam penghakiman. Orang punya motor baru kita hakimi. Rambut orang berubah warnanya kita hakimi. Bajunya sudah mulai bagus sedikit kita hakimi. Wah ini gak bener ini. Oh ini begini ini. Kita lihat bentuk orang, tubuhnya dan sebagainya, letak tai lalatnya makan dihakimi. Suku-suku tertentu bahkan dihakimi. Bagaimana bisa menghasilkan buah yang baik? Ingat bahwa buah itu sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Dan dia sangat tercermin dari omongan kita dan perilaku kita. Bagaimana kalau kita punya reaksi yang negatif, akhirnya kita bisa menghasilkan buah yang baik? Nggak bisa. Dan reaksi negatif itu didasarkan pada minimal dua hal ini yang saya ajarkan bagi Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang luka dan trauma. Saya ingin kita kembali mengulang untuk review sedikit tentang trauma ya Bapak Ibu. Keadaan jiwa yang abnormal, yang tidak normal karena ada tekanan jiwa. Nah trauma itu terjadi atau luka itu terjadi karena ada pengalaman yang gak mungkin orang gak punya pengalaman tiba-tiba dia trauma atau dia luka gitu, atau keadaan jiwanya itu
tidak normal, pasti ada pengalamannya. Nah, pengalaman seseorang yang menimbulkan luka, yang menimbulkan trauma itu bisa terlihat indikatornya, indikasinya salah satunya itu dari fobia. Ya Bapak Ibu, ada orang yang takut dengar suara ambulan, ada orang yang takut lihat darah, ada orang yang takut dengan jarum suntik. Ini aja kalau Bapak Ibu punya fobia dari gambar ini, mungkin sekarang Bapak Ibu nggak nyaman lihat gambar ini. Gitu. Rasanya fobia itu di luar jijik ya Bapak Ibu, karena jijik itu biasa. Fobia itu satu reaksi tertentu yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Fobia ketinggian, ada fobia kebakaran yang saya sudah sampaikan itu. Itu hanya bentuk yang timbul dari luka. Jadi kalau kita mau tahu saya ini punya trauma enggak, saya ini punya luka batin atau tidak, salah satu indikasinya itu ada fobia. Salah satunya ya Bapak Ibu, indikasinya itu ada fobia tertentu terhadap satu benda atau satu barang. Nah oke, ini yang sudah pernah saya sampaikan, semoga Bapak Ibu Saudara sudah mulai bisa menganalisa diri sendiri. Kenapa ya pohon yang baik tidak bisa menghasilkan buah yang baik? Karena memang reaksinya negatif. Jadi kalau reaksinya udah negatif, ya udah, maka buahnya itu nggak baik. Bukan salah pohonnya, tapi karena ada sesuatu yang menghalangi kita untuk kita bisa berbuat baik. Bapak Ibu, semua kehidupan kita melayani. Saya ada di tempat ini, saya melayani. Bapak Ibu Saudara sudah ada di sana juga duduk mendengarkan firman Tuhan. Jadi orang Kristen, hasil akhirnya adalah buah. Saya mempersiapkan diri saya untuk melayani sebaik-baiknya. Orang akan lihat dari buah. Kalau kita membilang, oh saya adalah seorang pengkhotbah, saya seorang pendoa, itu kata kita. Tapi orang akan lihat dari buah. Jadi ujung-ujungnya kita itu akan dilihat dari buah kita. Karena firman Tuhan bilang itu bahwa seseorang itu akan terlihat dari buahnya. Kalau dia bilang dia adalah orang yang baik, maka kita lihat saja buahnya apakah itu adalah buah yang baik. Bapak Ibu kalau memahami ini, maka saya sedang mengajarkan kita sebenarnya fokus hidup kita itu buah. Bukan jadi orang kaya, bukan jadi orang yang hanya berhasil dalam kehidupan kita. Bukan jadi orang yang hanya mampu untuk melayani, tapi ujung-ujungnya adalah buah. Karena itu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Oke ya Bapak Ibu, itu bagian yang pertama untuk mereview. Sekarang kita melihat apa sebenarnya konsekuensi dari pola dosa. Ini bagian yang kedua. Yang pertama tadi kan trauma yang sudah saya ajarkan. Yang kedua sekarang lihat konsekuensi pola dosa. Pola dosa itu perilaku dosa yang dilakukan berulang-ulang jadi pola atau jadi kebiasaan, jadi habit. Sesuatu yang salah, yang berdosa. Apa definisi dosa? Dosa itu kalau firman Tuhan bilang A, kita lakukan B. Itu dosa. Apapun itu, Alkitab tidak mendefinisikan ada dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang hitam, dosa yang putih. Pokoknya dosa itu kalau firman Tuhan bilang kasihilah orang yang membencimu dan kita tidak melakukannya, itu dosa. Bukan hanya bohong, mencuri ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kita, kalau kita tidak lakukan itu dosa. Karena dosa itu dari kata hamartia. Hamartia itu enggak tepat sasaran. Sasarannya dibuat Tuhan ini di sini. Ketika kita enggak sampai di sasaran itu hamartia namanya. Itu dosa. Itu sebuah kesalahan. Jadi bukan hanya bohong, bukan hanya berjudi. Apapun yang Alkitab katakan dan kita enggak lakukan itu dosa. Nah kalau perilaku itu kita lakukan terus menerus dalam kehidupan kita, dia akan jadi pola. Kalau dia jadi pola sesuatu yang biasa kita lakukan, maka dia akan menimbulkan sebuah konsekuensi
bagi generasi berikutnya. Itu ayat yang kita baca tadi. Bapak-bapak kami yang berbuat dosa, mereka sudah tidak ada. Kami yang harus menanggung konsekuensinya. Kami yang harus menanggung penderitaan karena mereka berbuat dosa. Pohon itu nggak pernah jatuh, buah itu nggak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Itu istilah ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat sebuah pola yang diturunkan, maka tidak selalu itu berkonotasi negatif. Contoh misalnya pola hidup yang sehat, yang di keluarga kita kerjakan atau lakukan. Misalnya gini, keluarga kita itu biasa makan makanan yang sehat. Maka pola itu akan terbentuk dalam kehidupan kita. Ayah kita, ibu kita punya pola makan yang bagus, yang baik, maka dia akan menurun kepada kita dan akan kita turunkan kepada generasi yang ada di bawah kita. Tapi kalau pola makannya aja dari generasi yang ada di atas kita itu, generasi yang ada di atas kita itu bisa orang tua, generasi pertama, generasi kedua kakek kita, generasi ketiga itu biasanya buyut gitu ya Bapak Ibu yang mungkin masih hidup. Nah, kalau kita bicara tentang konsekuensi pola dosa, maka kita nggak bicara tentang hal yang positif. Ada juga hal-hal yang negatif yang diturunkan kepada kita. Atau ketika orang tua melakukannya, kalau Bapak Ibu melihat definisi ini, pola dosa tersebut dapat membawa konsekuensi bagi generasi berikutnya, baik memiliki perilaku yang sama. Orang tua yang suka bohong, anaknya akan punya kecenderungan bohong. Beberapa waktu lalu saya mengajarkan Bapak Ibu tentang identitas kita yang sebenarnya, segambar serupa dengan Allah. Bukan segambar dan serupa dengan orang tua kita. Tapi anehnya terbentuk identitas yang semu bahwa kalau orang tua kita itu kalau marah suka teriak-teriak. Nah jangan heran kalau itu juga terjadi kepada anak-anaknya. Kita melakukan satu perilaku yang sama yang generasi di atas kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Salah satu halnya gini, bahwa satu teknik belajar yang paling efektif itu adalah melihat, bukan mendengar. Anda boleh tutup telinga, lihat orang melakukan satu gerakan, kita bisa tiru gerakan itu karena kita melihat. Jadi melihat itu adalah satu teknik belajar yang paling jitu. Nah jangan heran kalau misalnya anak-anak kita berperilaku sama seperti orang tuanya karena melihat. Jadi kalau dia melihat sesuatu yang tidak benar dalam orang tuanya, maka dia akan mengikuti. Itu identitas yang semu sebenarnya, bukan identitas kita yang sebenarnya. Tapi itu terbentuk di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu bukan hanya memiliki perilaku yang sama, bahkan juga bisa terjebak di dalam kondisi yang sama dengan leluhur atau generasi di atas kita. Kita lihat ya buktinya, saya ingin membuktikan bagian ini. Apakah betul bahwa orang tua kita, generasi di atas kita itu berbuat dosa, kita ini menanggung penderitaannya. Penderitaan itu apa? Kita juga berperilaku sama seperti dia, atau kita terjebak dalam perilaku mereka sehingga kita juga melakukan sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Saya akan sampaikan satu contoh dari Alkitab dan satu contoh dari apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dalam pelayanan, pengalaman pelayanan. Yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, Abraham dan Sarah, kemudian anaknya Abraham namanya Ishak dan istrinya Ribka. Abraham itu menikah dengan sepupunya, sama seperti Ishak menikah dengan sepupunya. Tapi ketika ada di Filistin, mereka terjebak dalam sebuah kondisi. Kalau Sarah ketahuan adalah istri dari Abraham, maka ada kemungkinan Abraham akan dibunuh. Sehingga Abraham bilang sama Sarah, kalau ditanya siapa kamu? Bilang engkau saudaraku.
Padahal itu nggak bohong-bohong amat ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia melakukan sebuah manipulasi untuk bisa membuat dirinya aman. Dan manipulasi itu berbohong. Anehnya Abraham nggak pernah ajarkan Ishak. Tapi peristiwanya sama terjadi dengan Ishak. Di daerah yang hampir sama. Mungkin kita pergi, mungkin Abraham yang ajarkan Ishak. Nanti kalau ada apa-apa ngaku aja kalau si Ribka itu bukan istrimu. Gak ada, Adam gak ngajarkan. Tetapi Ishak pun berbohong sama seperti bapaknya berbohong. Coba jelaskan secara logis kenapa itu bisa terjadi. Kenapa si Ishak melakukan hal yang sama dengan si Abraham bapaknya? Apakah itu diajarkan? Enggak ada. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada satu hal dalam kekristenan yang juga kita harus tahu. Bahwa iblis akan pakai segala cara untuk bisa menjatuhkan kehidupan kita, termasuk dari perilaku generasi yang ada di atas kita. Ada banyak contoh di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat bagaimana perilaku dari ayah itu sama dilakukan oleh anak. Atau mereka terjebak melakukan perilaku itu. Itu penderitaan sebenarnya yang membuat seseorang akhirnya bisa bereaksi negatif di dalam kehidupan dia. Dia menjadi orang yang pemarah, dia orang yang menghakimi. Kemudian dia bisa orang yang punya gangguan emosi, konflik dengan orang lain dan sebagainya. Dan itu bisa dilakukan. Nah itu contoh di Alkitab. Mungkin kita berpikir itu kan di Alkitab. Saya ingin memberikan contoh dari satu orang yang saya layani ya Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mendarat di bumi ini, ada ndak kejadian yang sama yang terjadi? Ada ndak ya dosa yang dilakukan di generasi yang di atasnya itu berdampak kepada generasi yang ada di bawahnya. Suatu saat saya melayani seseorang Bapak Ibu. Dia melayani Tuhan part time karena dia seorang pengusaha juga gitu ya. Ini enggak di kota Samarinda ya. Dia melayani Tuhan dan Tuhan memberikan dia karunia luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Dia punya karunia untuk menyembuhkan, bahkan dia bisa melihat setan. Melihat ya yang halus-halus itu. Oke. Jadi dia mendoakan orang dengan luar biasa dan dalam pelayanan dia luar biasa. Waktu dia datang dan bertemu dengan saya, sesuatu yang disampaikan untuk kami sama-sama menolong dan berdoa bukanlah tentang karunia dia. Tapi dia punya sebuah hal yang bagi dia aneh, yaitu tentang emosi yang tidak bisa dikendalikan. Jadi dia kalau dia marah Bapak Ibu, ini padahal orang yang sehari-harinya itu nggak marah gitu. Jadi orang yang sehari-harinya sebenarnya orang yang baik, yang kalem gitu ya. Tapi kalau dia marah dia sampaikan. Karena itu sudah terjadi beberapa kali dalam kehidupan dia dan dia rasa cukup aneh. Bahkan anak dan istrinya rasa aneh. Papa yang lembut ini kenapa marah kayak setan? Kenapa saya bilang kayak setan? Karena ketika dia marah Bapak Ibu, yang bisa meredah kemarahannya hanya darah. Hanya kalau dia melihat darah. Kemudian dia kasih contoh begini. Suatu saat dia sedang mengendarai kendaraan, terus disalip gitu ya. Disalip dan hampir kena bemper mobilnya dia. Wah dia kejar Bapak Ibu orang itu, dia kejar, dia kesal betul. Wah dia kejar sampai akhirnya dia bisa pepet orang itu berhenti dan kemudian dia pukul orang itu, dia pukul terus sampai bibirnya orang itu berdarah. Dan waktu dia lihat darah, dia langsung tenang. Langsung dia jalan pergi. Sesuatu kalau yang berhubungan darah termasuk fobia darah biasanya itu berkaitan dengan okultisme. Biasanya ini ya Bapak Ibu Saudara ya, biasanya. Dan saya sudah mencurigai itu. Oh kenapa ya? Saya tanya, Bapak punya ilmu nggak? Atau punya benda-benda keramat tertentu? Nggak punya, dia nggak punya. Dia bilang saya nggak punya Pak. Saya hidup, saya tahu itu bahwa itu tidak baik, itu salah.
Gitu. Dia nggak punya benda-benda keramat, dia nggak punya pernah ilmu, dia tidak pernah melakukan ritual-ritual tertentu. Butuh waktu 3 kali untuk bertemu dengan orang ini dan kemudian baru kami bisa mengambil satu kesimpulan. Ini kan ceritanya panjang, saya singkat ya Bapak Ibu. Suatu saat karena sudah tidak tahu, saya sudah tidak tahu juga, kita berdoa yuk Pak. Kita berdoa nanti besok kita ketemu. Besok ketemu, kemudian besoknya lagi ketemu, baru kami menemukan satu hal dan saya minta dia untuk mengkonfirmasi dengan anggota keluarganya yang hidup. Jadi dia tiba-tiba kok ada sesuatu yang diingatkan Tuhan gitu ya. Ini entah orang kadang bilang, Tuhan ngomong sama saya, pokoknya saya bilang ada sesuatu aja muncul dalam pikirannya. Dia ingat sama kakeknya yang sudah meninggal. Kakeknya itu meninggal ketika dia usia 6 bulan. 6 bulan ya Bapak, kakeknya itu meninggal waktu dia usia 6 bulan. Nah, entah kenapa dia melihat kakeknya itu sedang pegang dia gitu. Dia tanya sama, saya minta konfirmasi untuk tanya sama om, sama tante atau siapa aja yang masih hidup. Anak-anak dari kakek itu atau keluarga dari kakek itu. Akhirnya ditemukan Bapak Ibu Saudara, di usia 3 bulan dia dipersembahkan oleh kakeknya itu kepada roh tertentu. Makanya dia gak pernah ingat, orang 3 bulan, umur 3 bulan Bapak Ibu Saudara, kakeknya itu orang yang waktu di kampungnya itu wah luar biasa. Jadi ya bahasa orang kenal itu orang pintar ya Bapak Ibu. Nah ilmu kakeknya itu hanya diturunkan kepada 2 orang keluarganya yang bisa melakukan. Satu omnya dan ini juga sudah meninggal dan dia. Makanya tidak heran ketika dia marah dan tidak terkendali dan kemarahan itu bisa reda kalau lihat darah. Kalau lihat darah ya. Coba perhatikan ini. Itu loh yang buat salah itu kakeknya. Kenapa dia punya sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan dalam kehidupan dia? Kenapa bisa seperti itu? Di dalam pelayanan pengalaman ini ya, ini ngomong tentang pengalaman ya Bapak Ibu. Saya tidak menjadikan ini sebuah doktrin tertentu, tetapi ini dari pengalaman pelayanan. Semua orang yang bisa melihat setan, ketika diurut ke atas generasinya, maka bisa saja ada keluarga yang terlibat dalam okultisme. Ayo saya ingin Bapak Ibu untuk belajar hal ini, untuk bisa tahu sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah diajarkan kepada kita. Ini namanya genogram atau pohon keluarga. Mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara pernah mengisi. Perilaku dosa yang dilakukan oleh generasi di atas kita itu enggak hanya okultisme. Tetapi biasa okultisme itu yang paling banyak terlihat. Paling banyak terlihat orang punya sesuatu, ini orang ini indigo. Bayangkan ya, saya melayani seorang Kristen yang anaknya indigo dan ingin didoakan, dia gak mau. Karena pikir ini karunia dari siapa itu? Karena sudah ketahuan, ini keluarganya waktu diurut, ini siapa? Ini misalnya Bapak Ibu Saudara ada di sini ya, coba lihat ayah dan ibu kita, atau bisa tidak garis lurus itu adalah om dan tante dari ayah dan dari ibu. Kemudian lihat generasi lagi, ini cuma hanya pohon yang 3 generasi Bapak Ibu. Ada kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari ibu. Coba perhatikan kalau kita melihat ada enggak kesamaan. Kalau kita ngomong tentang pola kematian tertentu, contoh ini ya Bapak Ibu, coba perhatikan, ada nggak di atas kita itu yang pola kematian yang nggak wajar, kemudian terjadi lagi di generasi di bawahnya tidak wajar. Kalau ngomong pola sakit penyakit itu sudah Bapak Ibu pasti tahu ya, dapat. Orang yang hipertensi itu pasti akan di bawahnya punya hipertensi. Orang yang punya gula tinggi mungkin ada kemungkinan di bawahnya gula tinggi. Oke, itu sudah Bapak Ibu pasti sudah tahu. Tapi banyak hal yang lain yang sebenarnya juga kita sama.
Karena perilaku dosa yang dibuat orang di atas kita itu, kenapa kita yang harus menanggung penderitaannya. Sehingga kita sulit untuk bisa menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu butuh untuk kita tahu dan memahami ini untuk cek di sini. Saya melihat apa sih yang ayah saya punya dan saya punya. Dan apa yang di atas ayah saya punya dan saya juga mengalami hal itu. Banyak ya Bapak Ibu, ini contohnya ada okultisme, emosi negatif, disfungsi. Coba lihat ayah yang disfungsi, lihat aja anak laki-lakinya. Ya nanti dia akan bertemu dengan pasangan yang wanita yang dominan. Ini sudah saya buktikan loh, dari bukan hanya dari pengalaman pelayan tapi dari mengamati. Kalau ada istri yang dominan, suaminya pasif. Saya mulai lihat anak-anaknya laki-laki jadi anak laki-laki yang pasif dan anaknya yang perempuan jadi gagah perkasa. Dan itu bisa menurut. Kenapa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena memang firman Tuhan bilang, dosa orang tua kita, leluhur yang di atas kita. Kenapa saya harus yang menanggung penderitaan? Nah Bapak Ibu bisa melihat ini ya, bagian ini. Untuk mari kita belajar bersama apa yang terjadi dalam kehidupan saya ya. Kenapa saya bisa begini, kenapa saya bisa begitu. Dan kalau melihat pola okultisme ini pola yang paling banyak ini. Pola yang paling banyak, bahkan orang Kristen pun bisa melakukan itu. Ketika ada orang ya Bapak Ibu dilayani seseorang dan dia itu dengan mudah sekali untuk bisa lihat, itu ada makhluk lain yang ada di situ. Keluarganya bilang itu gift. Iya gift benar, itu karunia, tapi itu bukan dari Tuhan dalam tanda kutip. Karena ketika coba dilihat di atasnya, kemudian lihat lagi generasi di atasnya, mereka adalah orang-orang yang mempraktekkan okultisme dan jangan heran untuk bisa dilakukan. Anehnya Bapak Ibu Saudara, ketika orang itu didoakan untuk tidak punya lagi, untuk tidak punya kemampuan itu lagi, kemampuan itu benar-benar hilang dalam hidupnya. Dia tuh kaget. Kok nggak ada lagi yang bisa saya lihat ya? Dan itu bisa terjadi ya Bapak Ibu. Nah mari kita belajar ini sebelum nanti kita melihat kenapa saya bereaksi tertentu. Karena memang ada penderitaan yang kita tanggung karena bukan kita yang berbuat salah, bukan kita yang berbuat dosa. Kalau kita nggak mau Bapak Ibu Saudara, dari 10 orang yang dilayani, contoh ya saya, dari 10 orang yang dilayani, 2 orang itu nggak mau karena bagi dia itu merupakan sebuah keuntungan. Keuntungan dia merasa bahwa dia punya karunia tertentu, punya kemampuan tertentu. Padahal itu bukan dari Tuhan. Dan bagi dia itu untung. Orang akan merasa bahwa wah ini orang ini bagus ini. Kita bisa datang kepada dia supaya dia sembuhkan. Lihat aja kita akan punya reaksi negatif dalam hal ini. Nah Bapak Ibu coba lihat ya. Lihat. Memang beberapa kasus ketika dalam pelayanan tidak bisa ditemukan sesuatu yang mirip di atas. Tapi kemudian ketika kami pelan-pelan untuk bisa berdoa dan mengkonfirmasi. Kemudian harus dikonfirmasi sama orang yang ada di sekitar. Baru ketahuan oh terjadi seperti ini. Nah itu yang membuat kita nggak bisa menghasilkan buah yang baik. Kita hidup dalam penghakiman, kita hidup menjadi orang yang punya emosi yang tidak terkendali. Kita pikir itu hanya masalah kejiwaan, kita datang kepada psikolog, kemudian bayar berapa paling murah. Setahu saya, seingat saya dari beberapa konseling itu bilang 500.000 itu termurah Bapak Ibu Saudara. 1 kali konsultasi, ujung-ujungnya dikasih obat. Tapi nggak pernah selesai masalahnya dari apa yang dia keluhkan itu. Nah kalau sudah di situ, maka kita butuh Tuhan untuk kita tahu. Yang penting kita mau membuka diri kita. Saya memberikan beberapa langkah untuk kita bisa menyelesaikan masalah ini di dalam hidup ini ya Bapak Ibu. Yang pertama memahami pola dosa yang kita alami. Ada pola dosa tadi yang di atas ya. Beberapa pola yang dosa yang saya memberikan catatan bagi Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau ingin diulang ini rasanya live streaming ya.
Oke, jadi bisa dilihat kembali di capture itunya. Untuk saya tahu ini, kenapa saya berperilaku seperti ini. Nah, jangan-jangan salah satu faktor ini saya bilang nggak mungkin selalu itu penyebabnya, enggak juga. Tapi jangan-jangan nih ada hal ini. Nah, kalau ada hal ini ya Bapak Ibu Saudara, ayo punya kehendak untuk pulih. Bagi banyak orang yang terjebak di dalam pola ini, keengganan mereka untuk melepaskan, untuk pulih dari hal itu karena mereka punya salah konsep. Mereka berpikir ini dari Tuhan. Ini kemampuan khusus yang saya punya. Kemampuan spiritual khusus yang saya punya dari Tuhan. Wah, ada kalau Bapak Ibu coba baca, apa sih buah-buah roh itu? Karunia roh itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Enggak ada karunia lihat-lihat, itu enggak ada. Dan itu sudah jelas ya Bapak Ibu Saudara, karena kelihatan dari generasi yang ada di atasnya. Untuk pulih kita perlu kehendak untuk pulih. Dan yang terakhir diputuskan. Kita harus memutuskan itu. Coba lihat di atas kita, kalau ada keluarga yang kawin cerai, lihat aja ke bawahnya, ada enggak yang kawin cerai. Maka kita bisa menemukan itu. Dan itu harus diputuskan. Karena kalau tidak diputuskan, ada dua hal yang akan terjadi ketika kita menanggung penderitaan itu. Kita melakukan perilaku yang sama atau kita terjebak dalam situasi yang sama. Sehingga kita juga akhirnya meneruskan pola dosa yang dibuat oleh orang tua kita. Memutuskan ikatan pola dosa itu menjadi penting. Mari kita simpulkan ya Bapak Ibu. Pola dosa dapat membawa konsekuensi dan menjadi pola dosa yang berulang bagi generasi berikutnya. Saya ulangi ya, pola dosa dapat membawa konsekuensi dan menjadi pola dosa yang berulang bagi generasi berikutnya. Konsekuensi pola dosa menimbulkan reaksi negatif. Konsekuensi itu bagi generasi di bawahnya menimbulkan reaksi yang negatif, sehingga buah yang dihasilkan tidak bisa menjadi buah yang baik. Bapak Ibu, sudah banyak hal untuk kita bisa belajar merenungkan untuk menjawab sebuah pertanyaan, kenapa saya pohon yang baik tidak bisa menghasilkan buah yang baik? Jawabannya hari ini saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, walaupun belum tentu itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya Bapak, catatnya, walaupun itu belum tentu terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita perlu juga untuk melihat bagian ini supaya kita bisa mengkoreksi diri kita dan hidup kita, dan kita bisa menghasilkan buah yang baik. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa.